Halo, perkenalkan saya, Online Bora absen 12, dan rekan saya, Restani Ganda absen 10. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan ilmu terapan yang menggabungkan teori ekonomi dan mekanisme pengambilan keputusan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan secara praktis dan akurat. Ilmu ini fokus pada strategi pengelolaan perusahaan secara efektif melalui pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian tujuan yang dapat diimplementasikan baik secara internal maupun eksternal. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Pertama, ilmu administrasi bisnis, menjelaskan keterpaduan teori ekonomi, pengambilan keputusan, dan fungsi administrasi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Kedua, teknik pengambilan keputusan, berupa penerapan metode dan prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya seperti manusia, material, uang, dan metode. Ketiga, ilmu keputusan, menggunakan matematika ekonomi dan ekonometrika untuk membentuk serta mengestimasi modal keputusan demi perilaku optimal perusahaan. Keempat, teori ekonomi, menyediakan landasan analisis ekonomi, mikro individu dan makro agregat untuk memprediksi, serta menjelaskan perilaku ekonomi melalui modal, mendefinisikan konsep manajer, perusahaan dan strategi bersaing. Pertama, manajer. Manajer adalah individu yang mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kedua, teori perusahaan. Teori perusahaan adalah kerangka ekonomi yang menganalisis perilaku perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, bukan hanya laba jangka pendek. Konsep nilai perusahaan. Nilai sekarang dari aliran kas, masa depan yang diperkirakan, didiskontokan dengan tingkat pengembalian alternatif yang sebanding. B. Kendala dan teori perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, kualitas output, dan regulasi hukum dalam pengambilan keputusan. C. Keterbatasan teori perusahaan. Teori ini mengabaikan motivasi manajer selain maksimisasi nilai, seperti kekuasaan, prestis, dan tanggung jawab sosial, sehingga perlu modal tambahan untuk analisis lengkap. Ketiga, strategi bersaing. Strategi bersaing adalah rencana bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya untuk mencapai posisi dalam industri yang melindungi dari persaingan atau mempengaruhi tekanan persaingan secara positif. Strategi ini melibatkan taktik seperti persaingan harga, inovasi produk, dan peningkatan layanan guna mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaing. Konsep laba dan peran laba. Pertama, konsep laba. Laba adalah selisih antara penerimaan dan biaya. Jika negatif disebut rugi, sedangkan surplus dan defisit digunakan untuk lembaga nirlaba sebagai kelebihan atau kekurangan penerimaan atas biaya. Laba bisnis versus laba ekonomi. Laba bisnis akuntansi hanya memperhitungkan biaya eksplisit, sedangkan laba ekonomi juga memasukkan biaya implisit, biaya peluang modal. Teori laba ekonomi friksional. Laba di atas normal bersifat sementara karena ketidakseimbangan pasar akibat perubahan permintaan atau biaya yang tidak terduga. Teori laba ekonomis. Monopolis. Perusahaan monopoli dapat mempertahankan laba di atas normal jangka panjang dengan mematok harga di atas harga pasar. Teori laba ekonomis inovatif. Laba di atas normal sebagai imbalan atas keberhasilan inovasi sampai pesaing masuk dan menurunkan laba ke tingkat normal. Teori laba ekonomis kompensasi. Laba di atas normal mencerminkan efisiensi operasional dan kepuasan konsumen yang lebih baik dari perusahaan lain. Kedua, peran laba. Laba berfungsi sebagai sinyal pasar yang memberikan insentif bagi inovasi dan efisiensi serta mengarahkan alokasi sumber daya secara optimal dengan mendorong ekspansi ketika laba di atas normal dan kontraksi saat di bawah normal. Horizon waktu. Horizon waktu investasi adalah periode yang direncanakan untuk memegang investasi, memengaruhi strategi, jenis aset yang dipilih,
serta tingkat risiko sesuai tujuan dan toleransi investor. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih.